Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini materi yang saya bawakan adalah two-stage least square. Jadi, eh, dalam sebuah sistem persamaan regresi, kita kenal salah satu eh, permasalahannya adalah two-stage least square. Ya, Eh, saya akan share dulu ini materinya ya. Oke, kita telah bahas misalnya dalam persamaan pertama, sistem persamaan pertama, di mana sebelah kiri ini merepresentasikan variabel independen, ya. Sedang di sebelah kanan adalah variabel dependen. Apabila setiap variabel dependen ini ya, dipengaruhi oleh setiap atau semua variabel independen ini, ya, ini kita lihat ya dari tanda panel ya, yang menuju ke masing-masing variabel dependen ini, semua variabel independen ini ke sana ya. Maka kita kenal yang seperti ini adalah model dari regresi linear berganda multivariat. Regresi linear berganda multivariat. Kemudian ada sistem persamaan regresi yang dapat digambarkan di sebelah kanan ini, ya, yaitu apabila variabel dependen ini setidaknya ya, kedua variabel dependen ini mungkin bisa lebih. Ini hanya untuk menggambarkan salah satu representasi saja. Jadi eh, ada satu ada satu variabel independen yang sama, ada satu variabel independen yang sama ya, atau mungkin eh, bisa jadi nggak sama ya, jadi bisa atau bisa. Ini ini yang nggak sama nih. Jadi variabel independen yang pertama ini hanya mengaruhi variabel dependen yang pertama, dan variabel independen yang ketiga ini yang mengaruhi variabel yang ketiga. Jadi kalau sistem persamaan seperti ini regresi yang sepertinya tidak berhubungan, ya, tidak berhubungan. Nah, kalau sistem yang ketiga ini eh, gambarannya seperti ini. Jadi ada satu ada satu variabel di sini ya, ada satu variabel yang sama ini untuk sistem di sebelah kiri ya, dan di sistem di sebelah kanan ini, dan yang menuju di sini menuju satu variabel dependen ya, satu variabel dependen. Nah, yang seperti ini kita bisa selesaikan dengan persamaan eh, sistem persamaan regresi yang disebut dengan two-state square. Ya, oke. Jadi tadi kita kenal dengan adanya variabel instrumen ya dalam sistem ini. Apa itu variabel instrumen? Jadi variabel instrumen itu merupakan konsep kunci dalam ekonometrika misalnya atau statistika, khususnya ketika berhadapan dengan masalah endogenitas ya, dalam model regresi tersebut. Ya. Dalam sistem persamaan regresi tersebut ya. Endogenitas muncul ketika satu atau lebih variabel penjelas itu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu atau disturban ya, yang mengarah pada estimasi yang bias. Ini artinya bisa menyebabkan estimasi tersebut bias dan tidak konsisten. Nah, penggunaan variabel instrumen ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu permasalahan estimasi yang bias dan tidak konsisten tersebut. Apa yang membuat instrumen menjadi lebih baik? Atau apa yang membuat instrumen yang baik itu seperti apa? Jadi, agar instrumen itu valid, maka harus memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah valid. Instrumen harus berkorelasi dengan regresor endogen ya, variabel yang berkorelasi dengan disturban ya. Ini biasanya diuji melalui regresi tahap pertama, misalnya meregresikan variabel endogen pada variabel instrumen.
Yang kedua, eksogenitas. Instrumen tidak boleh berkorelasi dengan disturban dalam persamaan struktural, yaitu faktor-faktor yang tidak dapat diamati, yang bisa saja mempengaruhi variabel dependen. Ini adalah asumsi penting bagi estimasi variabel instrumen untuk memberikan hasil yang tidak bias. Dalam model linier, ada dua persyaratan utama untuk menggunakan instrumen variabel. Saya singkat dengan IV, ini bukan angka 4, yaitu instrumen harus berkorelasi dengan variabel penjelas endogen dengan syarat pada kovariannya. Jika korelasi ini kuat, maka instrumen tersebut dikatakan memiliki tahap pertama yang kuat. Korelasi yang lemah dapat memberikan kesimpulan yang menyesatkan tentang estimasi parameter dan kesalahan standar. Instrumen tidak dapat berkorelasi dengan komponen disturban dalam persamaan penjelas dengan syarat pada kovariat lainnya. Artinya ada eh, kovariat lainnya yang ada dalam sistem tersebut. Dengan kata lain, instrumen tidak dapat mengalami masalah yang sama dengan variabel prediksi asli. Jika kondisi ini dipenuhi, maka instrumen tersebut dikatakan memenuhi pembatasan pengecualian. Ya. Kita ambil misalnya data miliknya Kementa. Data miliknya Kementa ini eh, bisa kita buat, bisa kita gunakan untuk membuat sistem persamaan, sistem persamaan permintaan dan sistem persamaan penawaran. Karena di sana ada variabel konsumsi yang notabene dalam permintaan itu merupakan fungsi, setidaknya merupakan fungsi dari harga dan pendapatan atau penghasilan. Kemudian dalam persamaan penawaran, konsumsi itu bisa direpresentasikan, misalnya ini dalam teladan ini adalah produk pertanian, jadi merupakan fungsi dari harga, harga pertanian, dan kecenderungan atau tren. Ya. Ini memuat ya persamaan yang sudah saya sebutkan tadi ya. Jadi persamaan ini menghubungkan variabel-variabel yang ada di sebelah kanan ini terhadap variabel yang di sebelah kiri ya. Ini notasi di R itu seperti ini. Ini ada tanda panah ke kiri, di mana di sebelah kanan tanda panah itu adalah eh, modelnya atau sistemnya ya, yang merupakan eh, persamaan regresi, ya, persamaan regresi berganda. Ya. Oke. Nah, dengan demikian, dari kedua persamaan ini yang tidak sama, variabel yang tidak sama itu untuk persamaan eh, permintaan dan penawaran ini adalah income, ya, harga pertanian dan atau penghasilan harga pertanian dan tren kecenderungan di sini. Ya. Jadi yang dijadikan eh, variabel instrumen atau instrumental variabel itu adalah variabel-variabel atau eh, prediktor-prediktor yang tidak sama di kedua sistem. Ya. Jadi ada income, ada harga pertanian dan tren. Ya. Ini cara menulisnya begini. Di instrumen INST tanda panah kiri tilde terus tuliskan variabel-variabel yang ada di kedua sistem yang tidak sama dengan tanda tambah. Ya. Nah, jadi itu. Jadi variabel-variabel ini diasumsikan berkorelasi dengan regresor endogen. Ya. Misalnya harga atau di sana price dalam persamaan permintaan dan penawaran, tetapi tidak berkorelasi dengan disturban. Ya. Ya. Yang merupakan variabel instrumen adalah pendapatan, harga pertanian dan tren. Ya. Oke. Nah, jadi kita tuliskan eh, semua sistem tadi, ada sistem persamaan dan sistem permintaan dan sistem penawaran. Jadi kita beri nama eh, demand dan supply ya. Ini daftarnya. Nah, semua daftar ini kita masukkan dalam eh, sistem ya, dalam database sistem. Nah, sehingga
sewaktu kita mengeksekusi dengan fungsi system fit, nah, fungsi system fit ini ada di library system fit-nya. Itu caranya begini, system fit, kemudian sistemnya apa tadi. Nah, ini metodenya. Metodenya 2SLS, two state least square. Two state least square. Kemudian di sini ada instrumen variabel, kita beri nama juga instrumen tadi. Datanya di mana? Atau datanya data apa? Data Menta. Ya. Nah, oke, fungsi pengepasan fit ini karena diambil dari data eh, sorry, library system fit, di sana juga fungsinya bernama system fit ya. Ini fungsi ini melakukan pengepasan atau fitting sistem persamaan menggunakan two-state square ya. Oke, metode ini digunakan untuk menangani endogenitas dengan menggunakan variabel instrumental. Ini variabel instrumental ya. Nah, kemudian eh, untuk melihat hasilnya, apa yang disimpan dalam fit to SLS ini, kita keluarkan dengan fungsi summary. Ya. Nah, ini teladan data Kementan itu seperti ini. Jadi ini cuma 20 pengamatan ya. Ini variabel konsumsi, eh, harga, pendapatan, harga pertanian, dan tren-trennya seperti ini ya. Oke. Nah, ini fungsi yang pertama. Ya. Fungsi yang pertama ini persamaan permintaan, ya, persamaan permintaan. Outputnya itu seperti ini ya. Kalau kita lihat ini fungsi regresi, ini kan perintah regresi biasa nih. LN consum price income ya, ini formulanya ya. Oke. Hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat konsumsi dipengaruhi oleh harga dan pendapatan ini, harga dan pendapatan ini semuanya signifikan. Ya, ini 2 bintang, ini 3 bintang. 2 bintang artinya signifikan pada taraf 1%. Kalau tiga itu 0,001 atau 0,1%. Ya, ini signifikan. Semuanya signifikan. Eh, untuk uji simultannya ini signifikan juga. Ini nilai P-nya adalah 4,71 kali 10 pangkat min 6. Ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari segi dari persamaan penawarannya, ini ada yang tidak signifikan harganya ini. Ya, harganya ini kalau kita secara terpisah meregresikan. Secara terpisah meregresikan eh, pada fungsi ada persamaan penawaran ini bahwa konsumsi itu merupakan fungsi dari harga pertanian dan tren. Ini enggak signifikan. Ya. Nah, oleh karenanya dikoreksi dengan V2 SLS tadi ya. Ya. Yang mana V2 SLS itu kalau kita lakukan summary-nya, ringkasannya akan berisikan. Yang pertama, efek yang diperkirakan dari variabel penjelas, harga, pendapatan, harga pertanian, dan tren, terhadap konsumsi dalam persamaan permintaan dan penawaran. Ya. Yang kedua, ada kesalahan standar untuk setiap estimasi koefisien. Yang ketiga, ada statistik T-nya, uji T. Ya. Yang keempat, ada L kuadratnya. Uji T itu uji parsial ya, uji parsial. R kuadrat ini memberikan informasi apa yang kita sebut dengan koefisien determinasi. Ya. Ini untuk setiap persamaan, untuk setiap persamaan yaitu yang persamaan permintaan maupun persamaan penawaran. Ya. Kemudian ada uji endogenitas variabel penjelas, ya, yaitu uji Durbin-Hausmann, ya, yang merupakan alasan penggunaan 2SLS, ya, two state least square sejak awal. Ini kan ada uji apa namanya eh, endogenitas ya. Kemudian uji over identifikasi, ya. Ini memeriksa apakah instrumen tersebut valid, ya, tidak berkorelasi dengan kesalahan, ya, dan relevan untuk menjelaskan variabel endogen, ya. Oke. Nah, alasan penggunaan variabel pendapatan, harga pertanian, dan tren sebagai variabel instrumen untuk variabel endogen harga dalam persamaan permintaan dan penawaran. Pendapatan itu dapat menjadi instrumen untuk harga dalam persamaan permintaan karena memengaruhi permintaan.
dan secara tidak langsung dapat mengaruhi harga. Tetapi tidak mungkin berkorelasi langsung dengan disturban dalam persamaan permintaan konsumsi. Harga pertanian dan tren dapat berfungsi sebagai instrumen dalam persamaan penawaran. Harga pertanian dapat mengaruhi sisi penawaran konsumsi, dan tren dapat menangkap faktor berbasis waktu atau terkait kebijakan yang mempengaruhi penawaran. Mengapa menggunakan variabel instrumental? Jika harga bersifat endogen, ya, jika harga itu bersifat endogen, yaitu berpotensi berkorelasi dengan disturban dalam persamaan permintaan dan penawaran. Penggunaan kuadrat terkecil atau sering kita sebut dengan ordinary square untuk memperkirakan hubungan akan menghasilkan koefisien yang bias dan tidak konsisten. Oleh karenanya, pendekatan variabel instrumental ini bertujuan untuk mengoreksi hal ini dengan menemukan variabel eh, atau instrumen yang berkorelasi dengan harga, tetapi tidak berkorelasi dengan kesalahan. Ya. Hal ini menghasilkan estimasi yang lebih handal. Ini cara inilah ya kenapa kita menggunakan variabel instrumental. Ya. Nah, contoh estimasi variabel instrumental ya. Ini tahapannya. Tahapan pertama itu kita meregresikan variabel endogen, yaitu harga, pada instrumen misalnya pendapatan, harga pertanian, dan tren. Ya. Ini memberikan kita nilai harga yang diprediksi yang dibersihkan dari endogenitas, ya, yaitu tidak berkorelasi dengan kesalahan, ya. Nah, ini tahapan kalau mau kita analisis tahap demi tahap, ya. Oke. Jadi ini persamaannya begini. Jadi harga merupakan fungsi dari pendapatan, ya, kemudian harga pertanian dan tren, ya. Oke. Nilai harga hasil pengepasan ini dari hasil fitting ini dari sini kemudian menjadi harga instrumentasi, harga instrumentasi ya. Oke. Nah, tahap kedua kita ganti variabel endogen asli yang harga itu dalam persamaan permintaan dan penawaran dengan nilai prediksi dari tahap pertama. Ini memungkinkan kita memperkirakan dampak harga terhadap konsumsi tanpa bias, ya, yang akan timbul dari endogenitas, ya. Jadi eh, dalam tahap ini, ya, dalam bersama permintaan kita akan mengestimasi parameter modelnya begini. Jadi konsumsi, ya, merupakan fungsi. Nah, yang di harga, ya, ini digantikan bukan data aslinya, tapi data prediksi harga, ya, berdasarkan permintaan, berdasarkan estimasi ini, ya, berdasarkan estimasi tahap pertama, ya. Nah, dalam sama penawaran kita juga lakukan hal yang sama. Jadi harga ini kan variabel endogen. Tadi ya kita misalkan harga sebagai variabel endogen. Kenapa? Karena dalam persamaan kedua persamaan permintaan dan penawaran itu yang sama adalah harga. Ya, yang sama adalah harga. Ya. Jadi eh, pada tahap kedua untuk memprediksi eh, parameter-parameter ini variabel harga ya yang ada di kedua sistem ini menggunakan data prediksi dari tahap pertama ya. Oke. Nah, jadi hasilnya akan begini. Hasilnya begini. Ya, itu state least square ya. Ini kalau kita lihat ya, ini untuk sistem persamaan keduanya ada datanya jadi 40. Datanya 40 ya. Kemudian kalau kita pisah masing-masing jadi 20-20, demand-nya 20, supply-nya 20 ya. Dengan tentunya kalau pembagian derajat bebasnya di sini 17-16. Ya, 16. Ini adjusted square-nya 0,72 dan 0,57. Ini perbandingan eh, apa namanya eh, antara MSC dan RMSC dari kedua sistem.
Ini matriks kovariannya, matriks kovarian residu atau ini matriks korelasi dari residunya. Kemudian koefisiennya menjadi ini. Jadi untuk model atau sistem persamaan permintaannya, ini persamaan permintaannya ya, dengan menggunakan instrumennya income, harga pertanian dan tren, ya ini sistemnya kan. Jadi ini yang harga itu pakai prediksi ya. Maka eh, bukan bukan kalau kalau ANOVA-nya di sini, ANOVA-nya di sini, ini akan menghasilkan eh, apa namanya R kuadrat yang baru 0,72 ya, 0,72. Dan ini menunjukkan eh, uji bersamanya tentunya signifikan ya, karena di sini kita gunakan eh, untuk masing-masing ini uji parsialnya, uji uji bersamanya kita bisa menggunakan nih substitution MSE-nya ini ya, apalagi ini R kuadratnya. Nah, uji parsialnya menunjukkan bahwa harga dan income ini, pendapatan ini semua signifikan ya. Semua signifikan, masih tetap sama ya. Yang mana harga ini min 0,24 koefisiennya dan income 0,31 ya. Ini signifikan pada tanggal 5% untuk harga dan pendapatannya 0,1% atau 3 bintang di situ. Ini untuk persamaan permintaan, sedang untuk persamaan penawaran ya. Eh, Sekarang harga signifikan. Kalau kita analisis pakai URS tadi, pengaruh harga tidak signifikan. Jadi ini eh, kalau kita menggunakan two state least square, ya estimasinya signifikan dan harus begitu ya. Oke, ini instrumennya sama. Dan persamaannya menggunakan eh, bahwa konsumsi dipengaruhi harga, kompres dan tren. Sekali lagi, untuk tahap kedua ini, makanya dikatakan dua tahap. Tahap kedua ini variabel yang price atau harga yang mana kita eh, tandai atau kita eh, sama-sama di kedua sistem ini kita anggap sebagai variabel eh, apa namanya endogen, sorry, variabel endogen ini eh, data prediksi harganya yang digunakan untuk memprediksi koefisien-koefisien. Oke. Nah, ini diagnostik dalam two-state least square itu ada diagnostik untuk validitas instrumen. Jadi setelah melakukan fitting atau pengawasan dengan menggunakan instrumental variabel atau SLS ini, kita harus meriksa apakah instrumen kita valid. Yang pertama, statistik F tahap pertama ini menguji apakah instrumen cukup berkorelasi dengan variabel endogen. Tadi sudah kita lihat statistik F yang rendah, ya biasanya kurang dari 10, menunjukkan instrumen yang lemah, yang dapat menyebabkan estimasi instrumen variabel yang bias. Yang kedua, apa yang kita sebut dengan uji over-identifikasi. Misalnya ada uji Hansen. Jika kita memiliki lebih banyak instrumen daripada variabel endogen, seperti yang kita lakukan dalam sistem kita, ya, kita dapat menguji apakah instrumen tidak berkorelasi dengan disturban dan dengan demikian valid. Ya. Instrumen tidak berkorelasi dengan disturban. Ini yang penting ya. Ini dilakukan dengan menggunakan uji over identifikasi seperti statistik Hansen. Bisa juga ada uji Sargan yang menguji eksogenitas instrumen. Ya. Nah, uji endogenitas yang ketiga ini ya, yaitu uji Durbin-Wu-Hausmann. Ujian Durbin-Wu-Hausmann. Uji ini digunakan untuk melihat apakah variabel endogen memang endogen, ya, atau jadi yang tadi kita tengarai si harga itu apakah memang dia endogen, atau apakah ordinary least square itu dapat menjadi pilihan yang valid. Jadi nggak perlu SSS, ya. Nggak perlu two state least square. Hasil signifikan dari pengujian ini akan mengonfirmasi bahwa two state least square diperlukan untuk mengoreksi endogenitas. Ya. Jadi ada uji Hansen ya.
Uji Hansen adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji overidentifikasi dalam model estimasi dua tahap dengan metode 2SLS. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam model 2SLS tidak terkait dengan kesalahan model atau apakah instrumen tersebut valid. Nah, jadi dalam 2SLS ini, ya, eh, variabel instrumen untuk mengatasi endogenitas yang terjadi ketika variabel penjelas dalam model regresi berpopulasi dengan kesalahan model itu bisa diuji. Ya. Namun, untuk memastikan bahwa instrumen tersebut valid, kita harus memastikan bahwa yang pertama, instrumen tersebut relevan. Instrumen harus terkait dengan variabel yang diinstrumenkan. Yang kedua, tidak teridentifikasi. Instrumen harus tidak terkait dengan kesalahan modelnya yang dimaksudkan dan tidak teridentifikasi. Uji Hansen digunakan untuk menguji validitas instrumen setelah model 2SLS diestimasi. Ya. Uji ini dapat mengidentifikasi apakah instrumen yang lebih banyak dari jumlah variabel endogen di dalam model memiliki masalah. Itu yang disebut dengan lebih banyak itu over identifikasi. Nah, langkah-langkahnya mengestimasi model 2SLS ya. Udah ya, ini tadi sudah kita lakukan. Kemudian menghitung statistik uji Hansen ya, menghitung statistiknya. Kemudian apa yang diuji? Hipotesis nolnya instrumen tidak berkorelasi dengan kesalahan model. Ini istilahnya instrumen tersebut valid. Lawannya H1-nya instrumen berkorelasi. Kalau berkorelasi malah tidak valid ya. Karena berkorelasi dengan kesalahan model. Ya. Nah, oke. Seperti apa statistiknya? Nah, statistiknya uji Hansen ini, Hansen J ini sama dengan N kali R kuadrat, di mana N adalah jumlah observasi dan R kuadratnya adalah koefisien determinasi dari regresi residual, diperoleh dari residual model yang diestimasi dalam tahap pertama. Ya. Jika J memiliki distribusi K kuadrat dengan derajat bebas yang sesuai, yaitu jumlah instrumen dikurangi jumlah variabel endogen, kita dapat menguji validitas instrumen. Ya. Nah, kalau P-nya lebih dari 0,05, gagal menolak hipotesis nol. Artinya hipotesis nol diterima, yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut valid dan tidak ada masalah dengan overidentifikasi. Jadi kita berharap malah nilai P-nya di atas 0,5. Ya. Kalau P-nya kurang dari 0,05, ini malah ada masalah. Jadi menunjukkan bahwa instrumen memiliki masalah dan tidak mungkin perlu meninjau atau menghapus beberapa instrumen. Jadi secara keseluruhan uji Hansen ini memberikan cara untuk memeriksa apakah instrumen yang digunakan dalam model 2SLS itu dapat diterima atau perlu disesuaikan. Nah, bagaimana dengan uji Sargan? Uji Sargan mirip mirip seperti uji Hansen, namun perbedaannya di sini bahwa Sargan kalau tadi Hansen ya, Hansen J, ini Sargan S ya, R kuadratnya itu koefisien determinasi dari regresi residual yang dihasilkan oleh regresi instrumen terhadap kesalahan model. Jadi terhadap kesalahan model ya. Jadi itu sama persis ya. Sama persis. Nah, jadi perbedaannya di sini. Jadi kalau uji Sargan itu lebih sensitif terhadap asumsi homoskedastisitas. Ya. Ini ya, sama-sama digunakan untuk menguji overidentifikasi. Ini persamaannya ya. Tetapi perbedaannya ini uji Sargan lebih sensitif terhadap asumsi homoskedastisitas, yaitu kesalahan model yang memiliki variabel konstan. Ya. Sedang uji Hansen lebih robust terhadap masalah heteroskedastisitas. Ya. Varian kesalahan yang tidak konstan. Karena itu uji Hansen sering lebih disarankan jika ada alasan untuk khawatir tentang heteroskedastisitas dalam data. Ya. Nah, dalam prakteknya kedua kedua nama ini dijadikan satu ya. Eh, Hansen Hansen Sargan ya, atau Sargan Hansen ya. Ya. Oke. Nah, kita lihat uji Durbin-Hausmann ini ya untuk menguji endogenitas ya, untuk menguji endogenitas dalam two-state least square ya. Oke. Nah, tahapannya sudah ada di situ. Yang penting ini statistik uji dari Durbin-Hausmann itu ini eh, ini multivariat ya, ini multivariat ya. Pendekatannya multivariat ya dengan menggunakan matriks ini ya. Dan hipotesis yang diujinya adalah ya bahwa terdapat endogenitas atau tidak ya.
Nih, H0. H0 tidak ada endogenitas. Ya. Yaitu estimasi OLS dan true SLS tidak berbeda secara signifikan. Dalam hal ini kita bisa gunakan OLS. Nggak perlu kalau itu, kalau H0 diterima, ya. Kalau H0 diterima tidak perlu two state square. Ya, kalau A1 diterima atau kita milih H1 atau data mendukung H1, ini berarti ada endogenitas. Jadi yang kita inginkan bahwa ada endogenitas ya. Oke. Nah, jadi OLS tidak valid ya. Jadi diuji Durbin, nah, kita mengendaki H0 ditolak ya. Mengendaki H0 ditolak. Oke. Oke, kita lihat ya. Kita lihat eh, teladannya. Saya akan stop share ini dengan sharing studionya. Nah, ini ya, saya kosongkan dulu. Oke, saya kosongkan dulu jendela-jendela lain ya. Ini datanya Kementa ya, datanya Kementa di sini. Eh, ini langkah ketiga. Ini kalau kita uji secara masing-masing sistem sendiri-sendiri dengan OLS ya. Ini hasilnya seperti ini. Ini sama seperti yang ditampilkan tadi ya. Dan terlihat untuk sistem eh, permintaan penawaran nih untuk sistem penawaran harganya tidak signifikan ya. Nah, itu masih pakai OLS. Nah, kemudian kita buat eh, persamaan permintaannya, bahwa konsumsi merupakan fungsi dari harga penghasilan, dan persamaan penawarannya, konsumsi merupakan fungsi dari harga petani dan tren. Di sini ada variabel yang sama, ada variabel yang sama di sini, yaitu eh, yang kita dengar sebagai variabel endogen. Ya. Kemudian ini instrumen variabelnya yang tidak ada di kedua sistem, ini penghasilan, harga petani dan tren. Ya. Kemudian kita buat sistemnya, ini kita harus caranya seperti itu, baru kita fitting, ya, baru kita fitting, ya. Kalau kita lihat fittingnya seperti ini, nah kita lihat nih yang barusan tampil di eh, layar PowerPoint tadi, ya, bahwa untuk sistem persamaan penawaran di sini sudah harganya sudah apa namanya signifikan ya, bahwa sedang untuk permintaan tadi juga ini ini untuk permintaan harga juga signifikan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ini dengan library AER ini, dengan library AER ya. Sorry, ini belum sampai sana ya. Ini ini permintaan, ini penawaran ya. Ini penawaran, harganya signifikan untuk permintaan yang di sini, harganya juga signifikan. Penghasilan juga masing-masing ya, signifikan. Oke. Nah, untuk langkah berikutnya kita buat begini ya. Eh, bahwa kita meregresikan di sini konsumsi sebagai fungsi dari harga penghasilan. Di sini adalah yang permintaan ya, permintaan di sini ya. Sedang yang kedua ini kita gunakan fungsi instrumen variable regression ya, IVREG. Di sini sama persis seperti apa yang kita regresikan di sini. Terus di sebelah belakangnya ini adalah variabel-variabel ini dengan syarat ya. Ini ada variabel-variabel instrumennya. Ini ada tanda garis tegak begini. Datanya Kementa ya. Kemudian karena kita simpan dalam MLR2, kemudian kita apa namanya panggil fungsi summary-nya untuk melihat hasilnya. Nah, ini kita lihat bahwa uji sarganya ini 0,08 peluangnya. Tadi kita akan mengendaki bahwa sargan itu atau Hansen sargan itu eh, tidak signifikan. Ya, ini dipenuhi. Kalau kita pakai 5%, 0,08 nih dipenuhi. Ya, artinya 0,5 benar bahwa ada harga itu merupakan variabel apa namanya untuk menguji overidentifikasi ya, ini overidentifikasi. Sedang Wu Hausman ini untuk menguji eksogenitas, kita mengendaki bahwa uji Wu Hausman ini harus ditolak ya. Ini benar nilai peluangnya lebih kecil dari 0,05 bahkan lebih kecil dari 0. Sehingga
paslah dalam data ini kita menggunakan two-state least square daripada ordinary least square. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.